Oke, selamat malam, saudara-saudara semuanya. Kita mulai ya. Di sini telah hadir itu Amer Turki, ada Faujan Askuri, ada Ahmad Dwi Prasetyo, ada Yosef, Christian. Oke, kita mulai ya. Oke, saudara-saudara, mata kuliah kita ini apa itu teori informasi ya, membahas juga tentang kompresi. Kompresi ini adalah pemampatan ya, pemampatan data ya, atau peringkasan suatu data ya. Jadi teknik kompresi ini sangat dibutuhkan ya, karena itu setiap orang atau juga setiap device teknologi informasi kan atau device digital itu selalu generate data. Yang datanya itu ya bisa jadi adalah mulai data yang sederhana hingga data yang kompleks multimedia atau juga data yang merupakan data imaging satelit ya yang itu sangat kompleks sekali. Nah, saudara-saudara, kenapa data itu perlu dikompres ya? Kenapa data itu perlu diringkas ya, kenapa data itu harus dibuat lebih efisien ya. Nah, jawabannya adalah karena keterbatasan daripada itu ruang storage ya. Jadi kalau kita mau menyimpan data ya secara apa adanya, maka storage kita nggak akan itu nggak akan cukup ya. Jadi karena keterbatasan ruang storage itulah ya, maka perlunya dipikirkan suatu teknik untuk mengkompresi suatu data ya. Jadi data yang kita peroleh dari device digital kita ya seperti kamera ya itu menghasilkan data-data multimedia yang sangat besar sekali ya. Anda sekali mengcapture image ya, itu paling tidak ukurannya ya sekian mega ya. Padahal data-data tadi saudara-saudara itu adalah data yang katakanlah bisa dibuat satu formula ya, ada suatu rumusan untuk menyimpannya lebih ringkas. Nah, rumusan untuk menyimpan lebih ringkas itulah yang disebut sebagai teknik kompresi data ya. Jadi misalkan adalah itu data-data tadi gitu ya, ada data-data yang sifatnya statik dan juga ada yang dynamic ya. Kita misalkan mau menyimpan, mau meringkas data yang dua tadi ya, dinamik dan statik ya. Yang statik ini bisa kita ignore, bisa kita buat lebih sederhana ya. Yang dinamik karena itu menyangkut informasi yang sangat berguna ya kan, maka kompresinya bisa kita buat tidak terlalu kompleks seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, data itu perlu diringkas ya, perlu dikompres karena data itu mau disimpan ya. Dan juga data itu mau dikirimkan, mau ditransmisikan. Karena kalau kita mengirim data dengan ukuran yang sangat besar, itu pasti akan memakan ruang bandwidth ya. Memakan ruang betul ruang pita transmisi gitu kan yang sangat besar sekali ya, sehingga tidak efisien ya. Sebagai contoh adalah kalau misalkan Anda mengirimkan video ya ke sosial media gitu kan, Anda mengcapture video ke sosial media pasti akan kualitasnya akan berkurang ya karena memang dikompres oleh sosial media kita ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa apa alasan mendasar bahwa kita memerlukan teknik kompresi data atau informasi ya karena adanya kebutuhan untuk menyimpan di dalam ruang storage secara efisien dan juga agar kita bisa mengirimkannya secara efisien ya kepada user atau juga kepada klien seperti itu. Saudara-saudara, itu kompresi ini sangat berguna ya. Sebagai contoh adalah itu data-data itu dari alat-alat digital kita ya di segala bentuk ya, itu di segala penerapan ya, mulai dari data itu data-data medik ya, data-data apa saja itu semuanya adalah generate data multimedia ya. Data itu juga video ya seperti ini ya, video kita ini ya, video itu Vicon kita ini ya. Ini juga mengalami kompresi ya, dikirimkan kepada Anda sehingga gambar saya ini juga mungkin itu berkurang resolusinya ya, supaya apa? Tapi tetap kualitasnya tetap terjaga. Nah, itu adalah merupakan teknik daripada kompresi data ya. Nah, ini juga berkaitan juga dengan itu kebutuhan ya, kebutuhan agar kita bisa data itu kalau disimpan dengan efisien, dikirimkan dengan cepat, berkualitas tinggi. Nah, itu juga merupakan menjamin yang namanya performansi daripada suatu jaringan ya. Jadi jaringan itu tidak terlalu berat ya. Server itu tidak terlalu berat untuk memberikan layanan video on demand ya. Seperti saat ini gitu kan, Anda pasti juga tahu gitu kan bahwa semua itu provider-provider
itu film, video gitu ya, pasti menyediakan video on demand ya, seperti Netflix ya, kemudian juga lain-lain video yang lain ya. Itu juga merupakan contoh video on demand ya. Kalau video aslinya itu sangat sangat besar sekali ya. Video aslinya itu kalau disimpan dalam DVD kan itu bisa jadi ukurannya sangat besar sekali. Tapi kalau itu disimpan dalam suatu cloud storage ya kan, maka diperlukan satu teknik yang namanya kompresi data, kualitasnya tinggi, dikirimkan dengan cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu kompresi ini saudara-saudara itu bentuknya adalah berbagai macam ya. Ada kompresi dalam bentuk itu data voice suara ya. Itu ada data bentuk itu NTSC ya, video ya. Ada juga itu dalam bentuk video ya. Itu lebih ringkas lagi ya. Sehingga data-data tadi itu bisa ditaruh dalam server gitu kan dengan cukup efisien ya, sehingga tidak memberatkan server ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, YouTube ya. Nah, seperti YouTube ya. YouTube itu sebagai itu nah ya, seperti YouTube ya. YouTube itu setiap detik menampung ya, menampung video yang sangat besar. Ini dua. Iya, 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 iya. Ya. Oke, saudara-saudara, seperti YouTube. YouTube itu saudara-saudara, setiap detik orang itu mengupload video, ya, yang videonya juga ukuran sangat besar sekali. Nah, itu nggak mungkin kalau video itu tidak diberlakukan kompresi. Sehingga kalau misalkan Anda punya channel YouTube ya, pasti Anda punya channel YouTube ya, video Anda itu pasti akan mengalami perubahan resolusi, tapi tidak terlalu berdegradasi ya mengenai kualitasnya ya. Nah, itulah kecanggihan daripada teknik kompresi ya, saudara-saudara ya. Dia bisa mengkompresi, membuat ringkas ukuran data, tapi kualitasnya juga terjaga. Nah, ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau servernya YouTube itu dibuat tidak ada kompresi, maka pasti dia sangat berat sekali ya. Penggunanya YouTube itu misalkan ada 5 miliar ya. 5 miliar misalkan saya hitung lah ya, sepertiganya berarti sekitar 1,5 miliarnya adalah itu sebagai sebagai konten ya, sebagai konten kreator ya, konten kreator di YouTube channel. Berarti 1,5 miliar orang gitu kan, itu kalau setiap hari ngupload video, wah itu berapa tuh ya kebutuhan daripada cloud storage yang harus disediakan oleh YouTube ya kan, agar dia bisa menampung videonya kita semuanya. Nah itu pasti nggak mungkin kalau tidak diterapkan yang namanya teknik kompresi ya. Nah teknik kompresi ini saudara-saudara bisa juga ya kan dibuat ya kan sangat ringkas sekali ya, sampai juga kualitasnya dibikin sangat betul menurun juga bisa ya, tapi juga bisa dibuat kualitasnya terjaga. Nah, ini tergantung kebutuhan kita di mana ya di dalam mendesain satu teknik kompresi ini ya. Nah, saudara-saudara, teknik kompresi ini gitu kan itu adalah ada dua jenis ya, ada lossless compression, ada lossy compression ya. Jadi yang lossless compression ini adalah itu yang bersifat reversible coding ya. Jadi dia itu bisa dibalikkan ya. Jadi lossless compression ini bisa dibalikkan ukuran filenya seperti semula ya. Jadi kita mengkonversi satu file 1 gigabit ya, dikompresi menjadi setengahnya 500 megabit ya. Kemudian waktu kita dekompresi, kita balikkan, dia menjadi ukuran semula ya 1 gigabit. Nah, itu adalah lossless compression ya. Tapi kalau lossy itu ada yang hilang ya. Ada yang hilang, ada yang pengertian tidak hilang ya. Pengertian adalah ada yang disisihkan ya. Itu juga bisa dibalikkan ya. Utuh seperti semula. Tapi itu tidak ditampilkan gitu aja ya, tidak disertakan lah bahasanya ya, sehingga kita sebut sebagai irreversible, tidak bisa dibalikkan ya. Nah, compression ratio itu adalah bisa kita definisikan sebagai performansi keberhasilan satu teknik kompresi itu adalah jumlah bitnya ya. Jadi jumlah bitnya yang berhasil dikompresi seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu ada dua teknik di dalam kita membuat satu kompresi ini ya. Yang pertama adalah menurunkan ukuran filenya ya. Kemudian bisa juga
menambah daripada ukuran yang tidak terkompresi. Nah, gitu ya. Jadi teknik kompresi itu ada dua ya, menurunkan jumlah yang diringkas atau meningkatkan yang tidak diringkas. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan bagaimana membuat rasio daripada compression rasio itu semakin bagus seperti itu ya. Nah, tapi tetap bahwa bagaimana kita menurunkan atau juga meningkatkan itu juga harus mempertimbangkan faktor quality ya, terutama video ya. Pak ini bagus Pak ya. Sering kan Anda juga pernah mencoba ya, itu mengkompres suatu videonya dikompres tapi resolusinya jadi rendah ya. Resolusi rendah itu tidak bisa di zoom ya. Gambarnya itu tidak bisa diperbesar ya, diperbesar itu pecah ya. Diperbesar itu kualitasnya menurun. Nah, itu salah satu contoh kompresi yang memang itu sangat bagus tapi tidak memperhatikan kualitas ya. Ukurannya jadi kecil ya. Ukuran filenya jadi kecil tapi gambarnya jadi pecah seperti itu. Halo, saudara, ada pertanyaan? Silakan. Enggak, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itu ini adalah itu perbandingan antara lossless compression dan juga lossy compression ya. Nah, saudara-saudara, pentingnya kita menerapkan teknik kompresi ini, terutama juga untuk penerapan di cloud computing ya. Cloud computing ini itu seperti Anda ketahui ya, cloud computing ini sebagai service ya, komputasi awan ya, semua layanan kita ini kan ditaruh di cloud ya. Kita menggunakan Zoom itu ditaruh di cloud-nya dia, ya taruh. Dia berlangganan kepada pihak ketiga maksudnya ya. Kemudian juga kita menggunakan emailnya Google yang gratisan, kita dapat jatah Google Drive itu 15 gigabit ya. Itu juga sama ya. Google itu menyediakan layanan email gratis ya. Itu untuk 5 miliar penggunanya. Satu orang dapat jatah 15 gigabit untuk satu email. Anda bisa bayangkan 15 gigabit kali 5 miliar. Berapa itu data yang ditaruh di situ? Itu kalau tidak dibuat satu teknik kompresi data, pasti servernya Google ya kan untuk email saja kewalahan. Ya, kewalahan karena datanya sangat besar. Nah, itulah saudara-saudara perlunya dibuat satu teknik compression ya supaya data-data kita ini ya nanti waktu diakses itu terkompres ya. Tapi waktu kita minta data itu bisa balik ke seperti semula. Nah, itulah salah satu contoh teknik kompresi data ya yang bersifat lossless compression ya. Artinya tidak ada yang hilang ya, tapi diringkas tapi juga bisa dibalikkan seperti semula ya. Jadi kalau pernah Anda menggunakan zaman dulu kan WinZip ya, WinRAR, WinZip ya, WinZip atau juga ya sejenis ya, itu kompresi data ya kan, itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga ada yang file-file PDF. File PDF itu bisa dikompres ya. File apa itu portable dokumen format ya. Itu dikompres gitu kan sampai yang lebih ringkas lagi. Tapi resikonya adalah teksnya tetap bagus, tapi kalau gambar dia menurun. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh sudah. Kalau yang lossy compression ya, gambar-gambar image JPEG, MPEG, ya kan, MP4, ya kan, itu pasti apa itu kena konsep lossy compression. Ya, ada data-data yang itu bisa dikatakan tidak disertakan atau juga bersifat disisihkan, ya, tidak ditampilkan seperti itu. Saudara-saudara, bagaimana teknik konversi ini bisa kita wujudkan ya kan? Ada beberapa teknik ya. Yang pertama adalah ada Huffman coding ya, ada arithmetic coding dan juga ada Golomb coding ya. Kemudian apa itu? Contoh daripada softwarenya kan yang digunakan ada bisa LZW, ada LZ77 ya kan, ada Burroughs Wheeler method. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini coba kita cari gitu kan software-software ini untuk kita pelajari ya, untuk kita gunakan sebagai bahan UAS ya. Kemudian standarnya adalah itu standarnya bisa zip ya, bzip ya, GIF, GIF ya, PNG kan. Kemudian lossless JPEG itu adalah contoh-contoh file yang sudah merupakan standar daripada compression seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, lossy compression itu data itu bisa diartikan sebetulnya hilang atau juga tidak disertakan, tapi tidak berlebihan ya. Jadi data-data itu dikompresi dengan rasio tertentu ya. Yang rasionya itu bisa jadi adalah ya ini contoh aja kan 10:1 ya. Jadi datanya itu masih masih data image ya atau juga masih data video, atau juga masih data audio ya.
tapi sudah mengalami kompresi, ya. Seperti itu, itu siapa yang pernah punya kamera yang paling bagus, ya, kamera digital. Kamera-kamera digital itu kan apalagi kamera yang profesional, ya, dia itu kamera DSLR, ya, betul ya, DSLR ya. Halo, halo, Betul Pak, betul ya ya, betul. betul Mas Denny ya. Itu kalau jepret ya itu berapa itu sekali Ya, kita betul nyimpan? Pak. Berapa Mas Denny? 6 Mbps Pak, 6 Mbps, 6 MB Pak, 6 Mega. Waduh, besar sekali ya. Ya Ya, besar sekitar sekali. 8 Betul, settingan Pak. betul, betul. Apalagi kameranya Mas Denny gitu ya, dia moto pemandangan gitu ya, moto burung apa gitu ya, hobi moto ya, itu kan besar sekali itu, ya. Kalau misalkan itu diunggah di sosial media, itu pasti nggak akan mungkin, ya, nggak akan mungkin diterima oleh sosial media. Jadi harus dikompres, ya. Nah, itu kelihatan sekali kan, kualitasnya agak menurun, ya. Jadi Mas Denny misalkan habis moto pemandangan ya dengan kamera profesionalnya ya, itu kemudian diunggah di sosial media gitu ya, dikasih caption gitu kan, oh pemandangan yang indah, itu sudah mengalami compression ratio ya, ada data yang memang hilang ya, tapi pengertiannya sebenarnya tidak hilang ya, pengertiannya itu juga bisa dibalikkan, hanya butuh satu teknik gitu aja ya. Nah memang Berarti itu pixelnya di Mas sini Denny, Pak ya, ya, pixelnya gimana? dikompres ya. Iya betul betul. Jadi nanti bisa kita balikkan dengan dekompresi seperti itu ya. Karena compression ini saudara-saudara, teknik pemampatan atau juga pemampatan data ini menggunakan rumus, formula ya. Jadi misalkan contoh gitu kan, ini kan kombinasi bit ya 0101. Jadi ada bit-bit itu yang kita hilangkan ya. Kita hilangkan konfigurasinya. Tapi bit-bit ini juga bisa kita balikkan karena kita punya suatu algoritma. Nah, inilah ya. Jadi dengan kita menghilangkan, misalkan saya kepingin menghilangkan bitnya nol semua, ya. Tapi tempatnya lokasi bitnya nol ini sudah saya tandai di mana saja lokasinya ya. Sehingga yang saya simpan itu bit satunya saja, satu 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 semua, ya. Nah, nolnya nanti saya balikkan. Nah, nolnya nanti saya balikkan ke posisi semula. Nah, itu salah satu contoh dekompresi seperti itu. Sehingga konfigurasi bitnya tidak berubah waktu dibalikkan. Nah, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu tekniknya bermacam-macam ya. Nah, ini contoh aja kan teknik vector vector quantization, wavelet ya, block transform ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita menerapkan teknik kompresi ya. Tadi ya vector quantization misalkan apa itu berapa bit nol yang tidak ditampilkan, berapa bit satu yang tidak ditampilkan ya. Wavelet lokalisasi eh, informasi ya. Wavelet transformasi wavelet ya, atau juga block transform ya menggunakan STFT ya, short time Fourier transform seperti itu ya. Banyak sekali teknik-tekniknya ya. Nah, saudara-saudara, itu ini salah satu contoh aja gitu kan, itu teks ya, teks juga juga bisa dikompresi di kan video, audio ya, semuanya bisa dikompresi ya. Jadi misalkan itu kita memiliki suatu ukuran file yang sangat besar sekali ya, tentu kita itu kepingin menyimpannya dalam storage yang sangat ringan ya, sangat ringkas ya. Apalagi kalau servernya itu terbatas, tentu kita harus memikirkan bagaimana cara meringkas satu data ini. Nah, inilah gunanya kita memikirkan satu teknik peringkasan data supaya informasi itu bisa kita simpan dengan efisien ya, dan juga dikirimkan dengan sangat cepat seperti itu. Saudara-saudara, itu nanti kita cari ya software kompresi ini ya untuk kita simulasikan ya, supaya nanti menjadi contoh gitu kan, bagaimana kompresi itu bekerja. Ya, ini salah satu contoh gitu kan, gambar di dalam itu mata kuliah DSP ya, Digital Signal Processing ya. Ada satu gambar ibu-ibu ya atau wanita ya. Ini kan coba Anda lihat gambar kiri dan kanan itu ada perubahan nggak kualitasnya? Siapa yang pakar melihat gambar ini? Mas Denny, tahu kira-kira? Ada Pak, ada perubahannya Pak. Hah? Perubahan dari warna Pak, cerah dan agak redup satunya Pak. Yang cerah dan agak redup ya benar Pak. Iya ya, betul betul ya. Ini kompresi 16:1 ini kompresinya ya. Agak berubah ya. Saya nggak bisa ngamati perubahannya, saya pikir sama. Tapi Sama ngelatih Pak, bisa ya. kita lihatnya sama. Ya, ya, oke ya. Masih sama-sama gambarnya cantik ya. Kalau betul menurut kacamata kita ya. Nggak berubah orangnya ya.
Jadi ini juga penting saudara-saudara ya, bagaimana kita menerapkan teknik kompresi, kualitasnya itu tidak relatif tidak berubah. Ya walaupun berubah ya, tapi orang melihat itu secara sekilas tidak berubah. Ya kalau saya ini orang awam ya melihatnya seperti tidak berubah. Tapi kalau Mas Denny yang suka hobi-hobi moto ya, dia melihat oh ini berubah Pak. Oh ya itu bagus kalau gitu ya. Jadi dia bisa melihat perubahan. Ya memang harus berubah ya, karena tidak mungkin betul dengan kompresi itu data tidak berubah ya, karena memang ukurannya sudah menurun ya. Resolusinya juga menurun dan juga parameter-parameter yang lain juga pasti akan menurun. Misalkan signal to SNR ya, signal to noise ratio-nya juga mungkin menurun seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh saudara-saudara bagaimana kita menerapkan teknik kompresi itu ya. Kualitas itu juga harus diperhitungkan betul ya. Seperti itu. Nah, oke, saudara-saudara, itu berbagai macam ya, ini ilustrasi aja ya, penerapan daripada teknik kompresi ya pada suatu teks ya, fax ya, kemudian juga audio ya, video conference, TV quality juga atau juga high definition television ya, atau juga video on demand ya. Itu semuanya itu menerapkan teknik-teknik kompresi ya. Yang teknik kompresi ini memang menguntungkan ya dari sisi untuk layanan service ya. Kita berlangganan Netflix ya, itu pasti video-video yang kita tonton itu pasti dikompres ya. Kualitasnya juga agak berbeda ketika kita nonton di 21 ya. Kalau 21 itu kan layarnya segede gaban ya, segede ruangan gitu ya. Dari sekian meter kali sekian meter ya kan, itu gambarnya sangat bagus sekali, sangat jelas ya. Tapi kalau kita tonton di televisi kita ya eh, hampir sama kualitasnya, tapi ukuran filenya ada yang berubah ya. Walaupun juga ada perubahan sedikit lah, tergantung daripada itu bandwidth yang disediakan oleh internet kita seperti itu ya. Oke, saudara-saudara ya, nanti kita cari video contoh kompresi ini ya, dan nanti akan kita simulasikan ya. Kemudian nanti siapa tahu nanti bisa jadi bahan UAS ya. Begitu saudara-saudara ya, materi kita hari ini supaya nggak lama-lama. Halo. Ya, Pak. Iya, Ya. Pak. Oke, Pak. Ya, materi kita cukup itu dulu. Nanti kita lanjutkan. Coba saya carikan softwarenya, software contoh kompresi data, ya, dan juga enkripsi, ya. Kemarin diskusi Anda mengenai Pusat Data Nasional, saya sangat kagum sekali. Anda semuanya berpartisipasi dengan baik, ya, dan juga Anda menjawab dengan sangat bagus, menguraikan dengan data, menguraikan dari berbagai sumber, ya. Saya sangat appreciate, ya. Sangat appreciate Anda semuanya cerdas semuanya ya. Cerdas dan aktif sekali ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya, Mas Denny dan kawan-kawan ya. Minggu Baik, depan. Pak. Ya, oke. Selamat berakhir pekan ya, selamat liburan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya.